aku melihat banyak case dari teman-temanku gitu kan. Ada yang kemudian pasangannya itu dibebaskan, mau kemana gitu ya. Dan dia meyakini dengan cara membebaskan itu justru kemudian pasangannya nggak bakal neko-neko gitu. Tapi kenyataannya banyak yang sebaliknya. Dengan dia membebaskan, justru pasangannya ada kesempatan untuk kemudian mendua dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara kalau yang diajarkan Mas Riko kan ya udah nggak perlu ada yang dikontrol segala macam gitu. Nah banyak yang mengalami itu udah dikasih kebebasan, tapi justru karena dikasih kebebasan berteman dengan circle ini, circle itu, kesempatan kan muncul gitu, terjadi gitu. Nah itu gimana Mas? Beda tipis. Jadi yang aku ngomong itu bebaskan. Bebasnya itu natural ketika perasaan kalian sudah selesai. Ketika kalian sudah kebutuhan akan orang lain itu sudah kalian sadari, kalian akan lebih mencintai diri sendiri. Oh, oke. Ketika kalian lebih mencintai diri sendiri, kalian lebih cinta ke orang lain. Ya dong, kalian nggak bisa cinta orang sebelum cinta diri sendiri. Dan cinta hanya mereka ketika kebutuhan nggak ada. Oke. Nah, sekarang case-nya beda. Kalian membebaskan pasangan kalian dengan harapan pasangan kalian nggak neko-neko. Berarti kan ada perasaan yang belum selesai dong. Ya akhirnya kejadian lah, terjawab sudah. Iya. Oh gitu. Makanya sensasinya atau perasaannya kalian selesaikan dulu. Ini tentang diri kalian, bukan orang lain. Oke. Nah itu berkali-kali Om Joko itu ngingetin di grup. Ini tentang kalian, bukan orang lain. Ini tentang kalian, bukan orang lain gitu ya. Nah itu. Mulai ngeh ya teman-teman ya. Iya. Sakti sih emang. Riko Utama itu ya. Mantap ya. Oke, mantap. Nggak semua kayaknya. Ada yang mau nitip pertanyaan nggak? Aku tuh ada host cadangan sih, cuman nggak bisa datang sore ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa, aku lanjutkan dulu teman-teman ya. Bolehkah aku nitip Kak? Aku mau bilang gimana caranya biar nggak terus kepikiran bayar hutang harus gimana dan dari mana, sedangkan penghasilan minim yang menurut logika mustahil Kak. Tadi udah dijawab sama Mas Riko gitu. Jadi disadari, dinikmatin aja perasaan itu sampai kemudian nanti ganti sensasi yang baru gitu ya Mas Riko ya. Betul. Nggak usah dilawan-lawan. Nggak usah dilawan. Kalau kalian lawan malah bertahan. Kalian kan ngasih energi dengan perlawanan kalian kan. Oke. Makanya perlu dibiarkan. Nah, Mas Riko tuh pernah kan kita wawancara, kalau nggak salah kita membahaskan tentang sesuatu yang gaib gitu ya. Orang bahagia itu biasanya nggak punya pengalaman gaib gitu. Bener nggak Mas Riko gitu? Tentang ini gimana? Apa kaitannya orang yang banyak masalah melihat sesuatu yang gaib gitu? Gimana tuh Mas? Jadi gini, orang kan ada yang percaya gaib, ada yang enggak. Percaya setan, ada yang enggak. Biasanya orang yang percaya setan itu banyak apa ya? Banyak memendam perasaan. Akhirnya dia ngurusi setan. Kalau semen bahagia, semen nggak akan kepikiran setan sekalipun, nggak ngurus. Meskipun katanya di jendela ada kuntilanak ngawang, semen nggak ngurus wis. Bapak ngawang lah, wis kan gitu kan. Tapi kalau sampean ada perasaan sedih, takut, itu pasti kebayang-bayang. Paling gampang itu ngeceknya gini. Kalian mandi, kalian sampoan 5 menit, sama kalian merem. Kalau kebayang setan berarti ada ketakutan. Kalau nggak kebayang berarti aman. Ya kan? Oke. Jadi orang bahagia itu potensi untuk kemudian melihat hal-hal yang kayak gitu tuh sangat minimalis gitu ya. Rata-rata yang kemudian pendamannya masih banyak, masih susah hidupnya, itu diekspresikan ke sana gitu kan. Iya sih Mas, rata-rata banyak yang seperti itu. Oke, nah sekarang Mas, ini aku kemarin kan ngobrol sama siapa? Bu Buji itu salah satu subscriber-nya Ngadi Roso yang setia dari awal gitu ya. Jadi dia itu dulu punya hutang tuh sampai 680 jutaan gitu Mas. Dan dia nggak pernah ikut kelas. Sebenarnya ikut kelas itu ya perlu ya enggak gitu. Buktinya kayak Bu Buji itu cuma nonton aja, terus kemudian nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Bisa seperti itu gitu. Datang jauh-jauh dari Merauke
ke Bali, nemuin hanya tuh nemuin Ngadiroso. Ucapin terima kasih aja. Semua bukunya Ngadiroso itu dibeli, dibayar 10 juta gitu. Sisanya kasihkan ini beberapa tim gitu. Wah, teman-teman senang kemarin ya. Nah, salah satu obrolanku yang menarik dengan beliau itu kan banyak coach dalam pengembangan diri, trainer-trainer motivasi itu mengatakan kalau kamu anak minta sesuatu ke kamu nggak kamu turutin, itu sama dengan kamu memberikan sinyal pesan kepada pikiran si anak bahwa cari uang itu susah dan lain sebagainya, dan itu membentuk mindset miskin gitu katanya gitu. Sementara banyak orang yang ketika kemudian menikah terus kemudian nggak berhasil dalam urusan rumah tangga itu gara-gara terlalu dimanja sama orang tuanya waktu kecil, pengen ini pengen itu diturutin. Nah ini kan paradok ini, yang bener yang mana gitu dalam perspektifnya Mas Riko. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini gimana Mas? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Karena tiap pribadi unik. Jadi ketika sampean menerapkan, sampean nggak beliin anak sampean, hasilnya akan beda ketika Om Joko nerapin ke anaknya. Tiap pribadi unik. Karena tiap pribadi unik. Anaknya sampean mawar, anaknya Om Joko kaktus. Responnya beda ketika sampean nggak beliin. Yang kaktus dia tegar, oh nanti aku bisa beli sendiri. Iya, Mungkin yang mawar dia letoy, akhirnya miskin jadinya. Jadi respon tiap anak itu beda. Dan memang ya sudah skenario semesta. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalaupun dia memang nantinya jadi mental miskin terus miskin, ya pasti nanti dia akan nemu sendiri lah. Wah aku harus gini, pasti dia tahu sendiri nanti. Oke, sip. Jadi apapun pilihan sikap yang diberikan oleh orang tuanya, ya nggak bisa terus kemudian hasilnya digeneralisasikan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena kepribadian karakternya anak itu beda-beda. Beda-beda. Ya gitulah. Intinya jangan terlalu serius sih, memang jalanin hidup ya Mas. Iya, main-main aja. Iya, main-main. Bersenda gurau. Iya, gitu. main-main terus tiba-tiba punya 100 Bitcoin kan enak. Iya. Main-main kemana Mas Taib? Oke. Udah 100 Bitcoin. Mas, dalam kakek kan tadi Mas Riko ngomong bahwa kesadaran itu ya sebenarnya fitrah kita sendiri, gak usah dicari, gak usah dipelajari. Aneh kalau kemudian kita tuh belajar kesadaran, karena secara prinsip ya kesadaran itu adalah ya kita gitu ya Mas Riko ya. Nah, tapi untuk kemudian sampai di titik itu, terkadang yang jadi penghalang justru malah guru, ya nggak Mas Riko? Betul. Makanya di tahap akhir lupakan ajarannya. Lupakan ajaran si guru itu. Iya. Sebetulnya kayak aku Om Joko, Tama Pintu, Mas Hendra itu adalah jualan air di tepi laut. Itu fakta. Fakta ya Mas ya? Fakta memang. Iya. Tapi memang butuh itu. Emang butuh itu, Iya. kan nggak tahu kalau di depannya laut. Kita ini jualan air di tepi laut ya. Bener ya Mas Riko Jasi. Iya ya. Real itu memang. Terbetan luas tuh. Iya. Oh cuma ini goblok-goblok. Kamu tuh laut kok mau dijuali air gitu ya. Makanya kalau dipromoin sama Mbak Ami tuh ya jangan mau gitu ya. Asik. Oke. Apa Mas ciri-ciri yang teman-teman pada ketawa tuh Mas? Apa Mas ciri-ciri yang paling bisa dilihat bahwa seseorang itu udah konsisten di stay di kesadaran? Nggak ada cirinya. Nggak ada cirinya. Karena ketika aku ngasih tahu, oh cirinya gini, orang-orang akan meniru cirinya. Nggak berusaha untuk kemudian mengalaminya sendiri gitu. Contoh, oh orang tercerahkan itu adalah orang yang berbuat baik, gemar menabung, nggak selingkuh. Kalau niru karakternya gampang, tapi itu kan karakter adalah hasil pembungaan dari bunga yang sempurna kan, atau pencerahan kan. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana proses dari benih itu, caranya gimana bisa tumbuh. Nah, kalau kalian berusaha mengikuti karakter-karakter orang yang tercerahkan, kalian akan kecelik. Karena karakternya beda-beda. Contoh Mahfira, dia tercerahkan, dia telanjang dan suka puasa. Kalian akan ngikutin. Itu dia tuh. Nggak mungkin kan kalian sekarang telanjang, nggak mungkin. Ya kan? Contoh lagi Ramana, dia tercerahkan, dia akhirnya di Arunacala, berdiam diri. Mungkin ada beberapa orang yang tercerahkan ekspresinya seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ekspresinya pasti beda-beda. Oke Mas, jujur ya,
ini kita belak-belakan aja Mas Riko. Jadi ketika kemudian ada guru spiritual, sorry to say ya, enggak, solusinya tetap meditasi. Enggak, aku nggak menemukan jalan lain kecuali meditasi, itu satu. Dia kuat banget pendirian di situ gitu ya. Yang kedua, aku nggak menemukan jalan lain kecuali puasa. Pokoknya ya harus puasa gitu. Satunya meditasi, satunya puasa gitu. Nah, ini nih aku pengen komentar dari Mas Riko gimana? Sejujur-jujurnya gitu aja. Jadi setiap ada orang pengen naik level spiritual, arahannya itu. Gimana Mas Riko? Meditasi itu bagus. Jadi itu tahap awal. Meditasi itu tahap awal. Tahap terakhir adalah kalian meditatif. Oke. Karena di meditasi masih ada si pemeditasi. Masih ada pribadi yang melakukan meditasi. Di meditatif kalian menyadari pribadi yang melakukan. Maka akhirnya meditatif. Hanya ada meditasi tapi tidak ada yang bermeditasi. Nggak ada klaim. Biasanya orang terjebaknya di situ. Akhirnya saklek. Sama kayak puasa. Puasa itu bagus. Kenapa? Karena dengan kalian puasa, kalian menipiskan sensasi tubuh kalian. Tapi kalau kalian terlalu saklek, jatuhnya bukan puasa, tapi menyiksa tubuh. Jadi ya, lakukan yang sewajarnya. Yang penting kalian, aslinya yang penting itu kalian membiarkan perasaan kalian apa adanya. Aslinya itu. Membiarkan perasaan kalian apa adanya. Yang penting kan itu hasilnya. Iya. Esensi dari semuanya. Baik. Keren nih Mas Riko ya. Aduh, jangan lupa ya, kita tanggal 19 teman-teman yang di Bandung, kita ngopi bareng, belajar bareng dengan Mas Riko, dengan Mas Joko, dengan Mas Hari, yang rumahnya Bandung dan sekitarnya. Nanti teman-teman akan dipandu praktik langsung, dan sekali lagi nilai bergaining ya dari treatment edukasi letting in kelas ini terletak pada di grupnya. Jadi teman-teman akan tanya apa aja akan dijawab, dan sekarang aku melihat muncul Riko Hutama baru di grup itu gitu. Jadi kayak copy paste-nya gitu. Teman-teman mengalami kemajuan yang sangat signifikan gitu ya. Oke. Satu pertanyaan di segmen ini, Mas Hendra tolong tanyain, misal kita mirroring nih, hasil akhir yang diharapkan dari mirroring itu seperti apakah? Oh enggak, ini udah tadi. Mas Riko, kalau semua konsep yang dipahami jadi penghalang, berarti konsep yang baru bisa juga jadi penghalang? Atau apakah semua konsep yang masuk hanya sebuah perjalanan endapan dari samskara sebelum bertemu dengan itu? Itu gimana Mas? Benar, jadi konsep hanyalah konsep. Ketika kalian tidak terikat dengan konsep apapun, ya udah kosong kan? Selesai. Mau apa kalian? Selesai kan? Jadi memang konsep itu anggap aja lelucon, bukan kebenaran. Jadi jangan dipercayai konsep apapun, entah itu konsep reinkarnasi, samskara, entah itu samsara, entah itu past life, entah itu future life, entah itu konsep ketuhanan, wis dianggap konsep aja. Konsep itu kan cuma sekedar suara yang lewat kan. Nah, karena suara itu ada artinya berupa bahasa, akhirnya jadilah konsep. Nah, kalau suara nggak ada artinya, cuma lewat. Jadi anggaplah konsep itu nggak ada artinya, dia biarin lewat kayak suara, selesai. Nah, di situ akhirnya kalian mengalami jeda. Pelan-pelan, ternyata kalian sadar jeda itu bukan jeda tapi ruang. Iya, pelan-pelan. Jadi, Mas Joko, aku di Abundant Revolution tuh, kalau ngamatin Feby ngajar, itu kan Feby itu juga baca ya buku Lautan Keberlimpahannya Mas Riko ya, e-book itu tuh. Jadi sebagian aku udah pernah sering dengar dari Mas Riko, dan tapi bener loh, energi melepaskan, energi kita bener stay di kekosongan, kesadaran itu Mas. Wah, itu teman-teman tuh mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi kayak banjir testimoni gitu. Mungkin di tempat itu juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi nampaknya memang kita harus berani punya nyali untuk kemudian keluar dari dogma-dogma, konsep-konsep yang itu kita dapatkan dari kecil ya. Tantangannya kan di situ aja sebenarnya Mas Riko ya. Tinggal berani nggak kamu putar 360 derajat gitu kira-kira ya. Makanya kan kita ada teknik reversal breathing kan untuk memunculkan keberanian. Bagi kalian yang nggak berani.